A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, ya amal selalu limpahan rahmat, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Jumat, mudah-mudahan penuh berkah barokah, dan tentunya hari Jumat ini hari yang paling baik daripada yang lain. Dengan itu mari kita isi dengan hal-hal yang positif. Karena dengan hal yang positif akan membuat kita semakin berarti hidup ini, dan tentunya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 macam atau beberapa macam, 10 macam dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 dosa yang tidak diampuni oleh Allah atau berat diampuni oleh Allah. Nah, 10 dosa ini sama-sama mari kita hindari, sama-sama mari kita jauhi, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling baik itu orang yang bisa banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan punya banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 dosa besar ini apa saja? Yang pertama adalah menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Nah, ini menyekutukan Allah itu artinya apa? Artinya percaya kepada Tuhan selain Allah, percaya kepada binatang, percaya kepada matahari, percaya kepada bulan. Ini hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus kita jauhi. Ya, percaya kepada pohon, menganggap pohon itu punya kekuatan. Ada batu, menganggap batu itu punya kekuatan. Kita punya cincin, ya, cincin kalau ini dipakai punya kekuatan, itu syirik, tidak boleh. Atau punya guru, punya dukun. Oh, saya kalau tidak ke dukun ini maka saya akan mati. Oh, kalau saya tidak ke dukun ini maka saya akan begini begitu. Nah, ya, ini hal yang jangan sampai kita terjadi, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang seperti ini. Mungkin ini hal sepele, ya, hal sepele dan sangat mudah untuk orang-orang melakukan syirik. Tapi kalau kita tidak hati-hati ketika sudah terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu, maka kita akan rugi. Karena dosa ini termasuk 10 dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat sudah diampuni, walaupun Allah itu punya banyak rahmatnya. Allah itu tidak ada ceritanya dosa sebesar apapun kalau dapat rahmat Allah itu tidak akan terampuni, tapi ada batasan-batasan dan ada cara-cara tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang putus asa. Orang yang putus asa, makanya banyak orang yang putus asa itu langsung stres, ya. Orang yang punya putus asa langsung kita bunuh diri. Itu hal-hal yang konyol. Hal-hal termasuk dosa-dosa besar yang harus kita jauhi, harus kita hindari. Yang nomor 3 adalah durhaka kepada orang tua. Nah, ini hal sepele juga, durhaka kepada orang tua. Harus kita taat. Jadi orang tua salah seperti apapun kita harus ikuti. Keliru seperti apapun harus kita hargai, harus kita hormati. Kalau orang tua tetap orang tua, anak tetap anak. Anak bisa seperti apapun tetap ridhonya orang tua. Dalam Al-Quran dijelaskan jangan sampai bilang atau tidak boleh. Ini akan termasuk membuat kita akan durhaka kepada orang tua kalau sampai melakukan seperti itu. Itu durhaka kepada orang tua. Itu 3, ya. Terus nomor 4 adalah kok lupa saya. Nomor 4 adalah makan hartanya anak yatim. Ya, hati-hati, ya. Jadi makan hartanya anak yatim. Jadi kalau kita masukkan hartanya anak yatim, maka termasuk dosa-dosa besar yang harus kita hindari. Nomor 5 itu makan harta riba.
Harta riba itu bagaimana? Riba itu adalah mengurangi timbangan. Jadi kalau kita jualan di pasar, jualan di mana ya, di tempat-tempat lah, terus timbangan itu dikasih batu, timbangan itu dikasih paku, akhirnya beratnya itu ditambahi paku dan besi atau uang, itu yang membuat berat sebelah. Makanya jangan sampai seperti itu, dan itu termasuk riba itu dosa besar juga yang sulit dihindari, sulit, harus kita hindari, harus kita cari. Jangan kita termasuk orang-orang yang termasuk riba. Terus yang nomor 6 ya, menuduh wanita baik-baik berzina. Itu dulu terjadi ketika Siti Maryam ya. Itu orang-orang baik-baik, karena Siti Maryam itu hamil tanpa suami, hanya dituduh untuk berzina. Padahal itu memang Allah yang memberikan kuasa, menunjukkan kuasanya. Akhirnya Siti Maryam itu melahirkan seorang Nabi Isa, menjadi nabi yang tidak punya seorang ayah, tak punya orang tua laki-laki. Luar biasa ya. Itu yang menuduh orang baik itu berzina. Terus nomor 7 itu apalagi? Berzina ya, berzina itu berhubungan intim dengan perempuan yang bukan istri kita, yang bukan keluarga kita. Itu hal-hal yang konyol, dan pada zaman ini sangat mudah melakukan zina di mana-mana. Ini sangat mudah karena dengan adanya telekomunikasi pada hari ini, itu hal yang luar biasa dan membuka pintu-pintu untuk berzina atau pintu-pintu untuk selingkuh dimanapun, dengan siapapun, dalam kondisi apapun. Karena juga dengan nafsu yang tinggi, semua akan terjadi. Ini memang perlu iman yang kuat, pola pikir yang positif, dan langkah-langkah yang memang jitu untuk menangani itu. Kalau kita tidak hati-hati di zaman yang sekarang ini, habis kita akan terjerumus sudah seperti itu. Makanya jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah berteman, bersahabat, apalagi dengan seorang perempuan yang memang tidak ada urusan sama sekali di setiap harinya. Ini yang akan membuat fatal dalam hidup kita. Yang pasti hidup ini satu kali nafas, satu kali kesempatan, satu kali momen, memang harus betul-betul kita perjuangkan. Jadi satu kali jalan kita lepas, satu kali jalan kita tidak sesuai dengan syariat agama, kita akan habis dan kita akan rugi. Karena semua ini akan mati, semua ini akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa berbuat, bekerja, lain-lain. Setiap kelebihan yang kita dimiliki ini dengan Allah, mari kita disyukuri dengan berbagai banyak positif dan kegiatan. Saya pun juga tahap belajar memperbaiki hati yang lagi memang harus bisa. Karena sebenarnya kunci hidup itu di hati. Kalau kita rajin ibadah, tapi ketika difitnah oleh tetangganya, dicaci maki oleh tetangganya, hati ini masih berontak, hati ini masih dendam, itu bukan termasuk hamba Allah yang betul-betul hamba Allah yang bisa dikatakan positif. Tapi kalau sudah mampu memberikan hati ini legowo, sabar, sadar, ikhlas, menerima segala ketentuannya, itulah akan nyampe pada suatu masa yang membuat ridho Allah itu akan datang kepada kita. Ya, orang wali-wali dulu, orang kiai-kiai dulu, banyak yang sakti-sakti. Itu bukan karena ilmunya yang tinggi, bukan, tapi karena kebersihan hati, lisan dan langkah ini sama, satu misi. Hari ini kan banyak, lisannya kita ke barat, orangnya ke timur, hatinya di selatan. Nah, ini yang membuat kita harus beristiqomah, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur ini mari kita gunakan hal-hal yang positif
hal-hal yang baik dan hal-hal yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih teman-teman, cukup ini saja dulu karena sudah azan untuk Jumat. Salam hari Jumat, mudah-mudahan hari Jumat ini penuh berkah barokah tentunya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan pahala dan kelimpahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semua mudah-mudahan berakhir dengan langkah yang positif, berakhir dengan manfaat dan barokah, dan tentunya matinya mati husnul khotimah. Juga salam buat semuanya, salam buat keluarga juga yang ada di rumah, dan semua dukungannya, like, komen, dan subscribe yang saya apresiasi yang bagus dan luar biasa. Walaupun saya sering sibuk, alhamdulillah masih bisa berbagi ke teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.